بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Syahifah 87 alinea yang dari bawah. Wasaminu barisan 11 dari bawah. Wasaminu dawamu dzikri ay bil lisani wal qalbi. Ini masih melanjutkan keterangan tentang sopan santun ta'addub terhadap Allah. Yang nomor 8, dawamu dzikri, langgengi dzikir, bilisani ay bilisani tegese kelawan lisan, wal qalbi lan ati. Seseorang yang merasa dekat dengan Allah, bersanding dengan Allah, maka kaifiyah ta'addubnya berikut ini adalah dawamu dzikri, melanggengkan dzikir, baik dzikir lisan maupun dzikir hati. Seringkali saya sampaikan kata dzikir itu bisa berarti menyebut, bisa berarti mengingat. Maka di sini ditafsiri aibil lisan wal qalbi, dzikir secara lisan dan secara hati. Hatinya mengingat, menyebut, lisannya mengucapkan lafaz yang menunjuk kepada Allah, baik itu sifat-sifatnya itu asma-asma Allah atau lafaz Allah itu sendiri. Allah, Allah, Allah. Lisannya begitu, hatinya mengingat, hatinya iling terhadap Allah. Selalu begitu, dimanapun ia berada, dalam kondisi apapun, dia selalu mengingat dan menyebut Allah. Wattasi'u yang ke-9, iku mulazimatul fikri, melazimkan tafakkur, berfikir-fikir. Fikir terhadap apa? Fi ni'matillahi ta'ala, di dalam nikmat Allah Ta'ala, wa fi jalalihi ta'ala, dan berfikir-fikir di dalam sifat jalalnya Allah, jalal keagungan Allah. Tafakurnya ke situ. Begitu banyaknya nikmat Allah yang sehingga kita tidak mungkin bisa menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hendak menghitung nikmat Allah, maka niscaya tidak akan bisa menghitungnya, saking banyaknya. Maka yang bisa kita jangkau saja, lalu kita mensyukurinya.
Kemudian berpikir-pikir tafakur akan sifat keagungan Allah, Jalalullah, sifat kehebatan Allah. Seberapa agungnya itu tergantung ilmu yang ada pada diri masing-masing. Sejauh itu pula orang akan menjangkau jalannya Allah. Ada sifat jalal, ada sifat kamal, ada sifat qahhar, ada sifat jamal. Jamal, kamal, jalal, qahhar. Jadi itu semua sifat Allah. Wal ashiru isarul haqqi. Kemudian akhlak atau tata krama kita bersama Allah, yaitu caranya selalu mendahulukan urusan-urusan Allah daripada urusan selain Allah. Ikhtiyaruhu wa taqdimuhu, memilih serta mendahulukan urusan yang berkenaan dengan Allah. Maksudnya urusan dengan Allah itu berarti ya semacam ibadah, hal-hal yang bernilai ubudiyah itu didahulukan, ya, mendahului hal-hal yang sifatnya insaniyah, seperti ya hubungan kita dengan sesama. Contohnya banyak. Andaikan urusan Allah dengan Allah datang bersamaan dengan urusan yang hubungannya dengan sesama. Padahal kadang urusan dengan sesama pun juga sifatnya wajib. Kayak ada tamu bersamaan dengan suara adzan. Ini tentu mana yang didahulukan? Tamu barang dia orang ngerti. Ya berapa orang ngerti ngono, mungkin dia pas sampai di rumah kita pas tepat adzan. Menghormat tamu hukumnya juga wajib. Sedangkan memenuhi panggilan Allah lebih wajib. Disinilah kita ditantang, diukur sejauh mana keilmuan kita, sejauh mana keseriusan kita dalam mengeterapkan hukum. Ini namanya etika terhadap Allah. Kalau kita langsung tinggal ke masjid, tentu ya menyinggung perasaan tamu. Maka kalau tamunya sama-sama ngerti sih enak. Artinya kadang mereka yang justru mempersilahkan kita. Nek tamunya gak pati ngerti, gak ngerti agama maksudnya. Itu yang kadang susah kita. Ya mau nggak mau tetap kita minta izin. Mohon maaf ya, sebentar, saya melaksanakan kewajiban dulu. Monggo kita ke masjid dengan nek sifatnya kuno mendesak atau memang mau sedih, ya monggo anu sedikit penting sekedap mawon, ya silahkan. Tapi setidaknya kita sudah menunjukkan sikap bahwa kita mendahulukan kepentingan terhadap Allah daripada terhadap yang lain. Nah, itu sikap. Karena di situ
tentu Allah menyaksikan. Kalau orang yang merasa dirinya selalu disertai Allah, ya mesti ini yang dilakukan. Itu ta'addubnya. Padahal sama-sama kita memenuhi perintah Allah, menghormati tamu juga perintah. Sebagaimana umpamanya ada jadwal ngaji pas pagi hari, ya katakan hari Minggu, karena hari Minggu banyak yang libur, tapi sebagian juga tidak libur. Ya. Ketika di majelis taklim, tahu ada saudara kita yang seenaknya saja melewati sana sini hiruk pikuk dengan urusan agama, urusan duniawi belakang. Ya. Padahal kalau dipikir secara hukum pun, mereka bekerja, pergi ke kebun, ke kantor, ke tempat kerja, proyek, itu kan sama-sama wajib. Terus duduk di dalam majelis taklim, mendengarkan, menuntut ilmu, itu juga wajib. Ya. Nah, dalam hal ini tentu kita ditantang, hati kita ditantang. Mana yang didahulukan, kepentingan bersama Allah atau yang sesama manusia. Kadang kadarnya sama, bobotnya hukum itu sama. Mencari nafkah juga wajib, menuntut ilmu juga wajib. Seperti itu. Makanya pada saat itu ada cerita sahabat yang mengikuti pengajian Rasul di masjid, sementara ada yang lain juga hiruk pikuk ngelewat masjid biasa saja, tapi mereka lewat memang mau berangkat kerja. Yang duduk di majlis Rasulullah itu berkomentar, komentarnya mengkomentari itu, ya, betul nggak punya sopan, masjid Rasulullah di sini lewat seenaknya. Apa yang dilakukan Rasul, justru Rasul menegur orang yang merespon itu. Jangan salahkan mereka, karena mereka mencari nafkah itu juga melaksanakan sunnahku, syariatku. Nah, jadi yang bersama kan, kadar hukumnya bersama. Ya, di situ kita ditantang, maksudnya lebih mementingkan urusan Allah yang mana? Sekiranya yang lebih sedikit lebih berat kepada Allah, itu yang mana? Kalau menuntut ilmu, dapat ilmu tentu akan memperbaiki sikap kita, perilaku kita, bobot ibadah kita. Kalau kita menuntut mencari nafkah, ya mungkin bisa menghidupi anak istri dan seterusnya. Maksudnya dengan lantaran itu anak istri bisa tercukupi. Jadi situ kita tertantang. Makanya bagi orang yang merasa selalu disertai Allah, suhbatullah, merasa ada Allah di sisinya, maka dia akan selalu mendahulukan hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Wal khadi asyara, adapun yang ke-11 iku al iyasu anil khalqi. Iyasu itu mutus, anil khalqi dari makhluk. Yang dimaksud apa? Mutus harapan, berharap terhadap sesama makhluk itu
tidak boleh. Karena harapan itu mestinya harus dipantung pada Allah. Meskipun toh ada alasan. Karena segala alasan dan sebab itu sebagai rantara. Seperti kita kerja lalu berharap upah. Ya, wajar aja kalau begitu. Tapi harapan itu hendaknya itu kepada Allah. Karena kita bekerja pun juga atas pertolongan Allah. Jadi selama ini mungkin kita banyak ketergantungan urusan duniawi kita ini. Pokoknya syarat dengan ketergantungan terhadap sesama. Maka hendaknya satu persatu diputus saja. Putus sedikit-sedikit. Ya, pokoknya berharap pada Allah saja. Ya kalau soal hubungan antar sesama tetap berjalan. Hubungan kerja, hubungan bisnis, hubungan apa saja. Silakan. Tapi kalau menaruh harapan akan keuntungan, harapan akan keberhasilan, itu tetap kita cantolkan kepada Allah. Nah, bagi orang yang hatinya merasa ada Allah di sampingnya, suhbatullah yang Allah selalu menyertainya dia, tentu dia malu kalau berharap kepada selain Allah. Allah dekat dengannya kok ada berharap dengan yang lain, ngapain? Gitulah. Di sini ditafsiri berharap itu tentang apa? Tentang contoh hajat, memenuhi hajatnya, baik hajat ketika ia ada di luar rumah, di perjalanan atau dalam bepergian, atau ketika dia di rumah. Karena poli'anal khalqa la tanfa'u wa la tadurru. Karena sesama makhluk itu tidak akan bisa membawa manfaat dan tidak ada yang membawa mandharat. Yang memberi manfaat dan membawa mandharat itu Allah semua yang mengatur. Maka ketergantungan kepada Allah itu perlu kita pasang. Barang siapa yang berharap pada selain Allah, maka siap-siaplah kecewa. Siap-siaplah kecewa. Meskipun urusan ubudiyah, urusan muamalat itu berpegawaian. Apalagi aku ada hubungan dengan si A. Hubungan apa ini? Hubungan kerja. Hubungan apa ini? Hubungan bisnis. Yaitu tetap berjalan. Karena sebagai asbab musabab. Sebab musabab. Tapi tetap kita bergantung harapan kepada Allah. Itu etika kita kepada Allah. Kemudian wasani asyara, yang ke-12, sopan santun terhadap Allah. Yang ke-12, al-khudu'u tahtal hibah, bersimpuh itu tawaduk, hadap asore hati, melebihi dari kehormatan. Kehebatan maksudnya kehormatan. Kalau merasa ada kehormatan dalam diri selama ini, letakkan serendah-rendahnya di hadapan Allah, sehingga hampir tidak ada kehormatan yang ada pada diri kita manakala kita bersama Allah. Khudu' itu ya adab asal, hati ini rendah. Jadi tawadhu ini perbuatan hati, lalu diikuti oleh jawari, anggota badan.
wong iku nek atine tunduk, maka mau nggak mau tetap ada tandanya, tanda dohirnya ada. Bisa jadi mungkin kepalanya selalu menunduk, bisa jadi mungkin bahasanya semakin merendah, mungkin sikapnya selalu mengalah. Pokoknya bisa menjadi isyarah. Dohirnya itu isyarah suara batinnya. Itu tawadhu. Terlebih-lebih pada saat kita sholat. Jadi sholat khusyuk wal khudu'. Saiki umpama gambaran aja. Ini kan contoh supaya kita lebih mudah. Di saat kita selalu bersama seseorang yang selama ini paling kita sungkani, paling kita hormati, ya kayak mungkin kayak begitulah sikap kita. Kayak kira-kira kayak apa? Selalu disertai orang yang paling kita hormati, paling kita takuti, paling kita segani. Kira-kira kayak apa itu? Ya selalu menunduk, ngomong itu hati-hati betul. Ya begitu, kurang setidaknya seperti itu. Saat sikap kita terhadap Allah, karena Allah selalu menyertai apanya. Wassalisu asyara, yang ke-13, al-inkisaru tahtal khaya. Inkisar ini maknanya pecah, tahtal khaya. Inkisaru fil qalbi, merasa ya pecah hati sampai di bawah rasa malu, saking wedine isine ning Gusti Allah, malu terhadap Allah akan apa ya, kelalaian dalam beribadah. Meskipun dia melakukan ibadah, tapi tetap merasa malu hatinya kepada Allah lantaran ya ibadahnya kurang sempurna, kurang khusyu'i, kurang ikhlasi, masih disertai riya, disertai sombong. Bisa jadi begitu. Dan di situ pasang rasa malu dalam hati. Kebanyakan kita dalam beribadah itu bukannya rasa malu yang ada, tapi lebih kepada rasa, bisa jadi rasa takut kalau Allah murka. Jadi saking takutnya sehingga ibadah ora khusyuk barang gak kerasa, ibadah gak ikhlas barang gak kerasa, mau takut dong. Ya, tetapi tidak dasar dengan rasa malu akan kekurangan ibadah kita, kurang sempurna, kurang ikhlas, kurang khusyuk, padahal sudah berusaha dikhusyuk-khusyuk nih, tapi selalu merasa belum. Nah disitulah letak rasa malunya di situ. Ya yuk, sehari-hari kita menerima nikmat Allah, tapi begitu melaksanakan perintah ternyata hanya segitu-gitu aja, gak sebanding betul dengan nikmat yang diterimanya. Sholat hanya salah-salah begitu, zikir ya gitu-gitu aja. Ya. Dari situlah kita malu gitu.
Sedekah yang segitu-gitu aja, sedekah segitu aja kadang dibarengi dengan doa yang panjang lebar. Jadi situ rasa malu kita munculkan. Padahal tanpa berdoa pun juga diberi. Tapi karena berdoa itu ibadah, maka tetap kita lakukan berdoa. Jangan kok merasa sok-sokan. Orang jaluk tiga iya. Padahal ibadah jaluk itu dinilai ibadah. Doa itu, berdoa itu meminta, itu disebut ibadah. Kalau itu perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u asyara, adapun yang ke-14, as-sukunu an khailil kasbi siqqatan bid-dhaman wat tawakkulu ala fadlillahi ta'ala ma'rifatan bi husnil ikhtiyar. Nomor 14 yaitu tenangnya hati ya, terhadap apa ya, dampak pekerjaan kita, karena merasa ditanggung oleh Allah, merasa yakin, merasa aman terhadap hasil dari kerjaan kita apa saja. Karena satu sisi dia yakin bahwa rezeki itu yang nanggung Gusti Allah, bukan kok karena sebab pekerja, bukan kok sebab dampak dari usaha kita. Tapi tenang ini mergo soal rezeki dia yakin betul bahwa Allah yang nanggung. Kalau soal rezeki, saya dari Gusti Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Maka tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi ini. Makhluk apa saja termasuk manusia kan ya, kecuali Allah menanggung rizkinya. Kita ya seperti keterangan di kitab-kitab lain. Masya Allah kowe mergawe nek jatah uripmu isih berarti rezekine jene. Masya Allah kowe mergawe nek memang jatah uripmu entek ya rezekimu kene. Nah, dalam hal ini dia benar-benar yakin pokoknya kumandel mengandalkan Allah tak titik, bukan kok mengandalkan bentuk kerjaan. Itu hanya sebagai asbab saja. Kalau sampai itu sebagai keyakinan malah salah. Apalagi diyakini bahwa dengan bekerja orang bisa makan, dengan makan, lantaran makan orang bisa hidup. Nah, itu nanti bisa jadi terjebak pada itu mau ketergantungan kepada selain Allah. Makanya berkali-kali saya sampaikan, kalau pekerjaan itu bisa menjadikan orang bisa kaya, tentu yang orang-orang kaya sekarang itu yang bekerja itu. Buktinya sing bekerja bentino yo ono sing ora kaya. Nah, berarti anggapan sing kaya mau terbantahkan. Nyata sudah terbantahkan. Atau kalau enggak bekerja enggak makan. Nah ini pun juga terbantahkan manakala kita contohkan sebagaimana janin dalam kandungan. Bayi cek nang kandungan ini bisa kerja apa?
Entah demikian Allah sudah kasih itu rezekinya, sudah ditanggung. Begitu sudah ditiupkan roh ke dalam jasad, ke dalam janin itu disertakan takdirnya, keputusan Allah meliputi 3 perkara: rezeki, jodoh, ajal. Wis ditentukan di situ. Rezeki ini ya pasti di situ, jodohnya sudah ditentukan, ajalnya sudah ditentukan. Gitu. Makanya anggapan nek gak mergairah mangan terbantahkan. Kalau kita tilik dengan seorang janin tadi, anak yang masih di dalam kandungan ibu, dia tidak bekerja, tapi entah demikian sudah ditanggung rezeki ini Gusti Allah. Bukti iso mangan, entah itu makannya dari apa, yes pokoknya dari inti saripati makanannya dikonsumsi ibu dan di situ diolah sampai anak ini bisa makan. Nah, jadi etika kepada Allah yang berikut ini adalah hati merasa damai, tenang, karena saking yakin dan kumandel. Kumandel itu mengandalkan terhadap sesuatu yang sudah menjadi tanggungan Allah. Apa sesuatu itu? Rizki. Itu ya, wa tawakkulu ala fadlillahi ta'ala, wa tawakkulu dan pasrah. Ain itimadu tegese menggantungkan diri, beriktimat, mengandalkan ala fadlillahi ta'ala, atas anugerah Allah. Kenapa dia lakukan itu? Ma'rifatan, karena dia sudah mengerti, bi husnil ikhtiyari, dengan ikhtiar yang baik. Maksudnya Gusti Allah telah memilihkan yang terbaik buatnya. Jadi kumandele pasrah nang Gusti Allah. Allah tentu lebih tahu tentang apa yang terbaik buat kita. Maka apa yang dihadapkan Allah terhadap kita, ya itulah yang terbaik buat kita. Benar. Di posisi sekarang ini Allah memberi kita, memposisikan kita di sekarang ini. Sekarang ini bisa jadi posisi kita, ya bisa jadi kondisi keekonomian kita begini, kondisi keilmuan kita begini, kondisi pengetahuan kita begini, nah, kondisi mental kita baru segini. Ya mungkin di situ Allah memilihkan yang terbaik buat kita. Bisa jadi andaikan Allah menuruti kemauan kita, ya, apa yang kita mau sesuai nafsu kita, Allah turutin. Bisa jadi itu justru yang tidak baik buat kita. Ya, mungkin kita nggak pernah menyadari bahwa kita dijadikan Allah menjadi golongan orang-orang fakirin, miskinin gitu. Iki mungkin sing terbaik buat kita. Karena ternyata di balik itu, andaikan Allah mentakdirkan kita jadi kaya, mungkin tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Apa maneh
ditilik kok mental kita yang lagi begini, mental ini, begitu dikasih rezeki sedikit tambah, itu berubah total. Disitulah letak ketidakbaikannya buat kita. Maka kadang-kala ada bahasa Al-Qur'annya kan begitu. Asa an tuhibba syai'an. Lagi. Iya, nah, dalilnya gitu loh. Kadang-kala kau mencintai sesuatu bahwa syarulakum, sedangkan itu jelek buatmu. Tapi kadang-kala engkau membenci sesuatu antak rahasiaan bahwa khairunakum, sedangkan itu baik buatmu. Kadang-kala apa yang engkau cintai itu justru tidak baik buat kamu. Tapi apa yang kadang-kala tidak kau sukai, justru itu yang terbaik buatmu. Makanya etika kita dalam menghadapi Allah, bersama Allah, merasa nyaman, terlalu mengandalkan apa saja yang sudah dipilihkan Allah buat kita, karena itu yang terbaik gitu. Ikhtiyaruhu ta'ala fa inna Allah ta'ala wal mutabbiru li abdi, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha memelihara hambanya. Mudabbir itu mengurus, bukan hanya cara ibarat seorang guru, itu bukan hanya mengajar saja. Di samping mengajar, mendidik, sekaligus mengasuh. Itu mudabbir. Allah itu mudabbir, yang ngurusi, yang mendidik, yang mengasuh, mengarahkan segalanya kepada hambanya. Kan lebih tahu dari kita sendiri. Allah lebih tahu diri kita daripada kita sendiri. Soalnya memang pokono kabeh, segala onderdil lagi sana yang memasak, sedangkan kita cuma bioroi wis dadi ngene. Kelemahan, kelebihan kita nggak tahu. Yang lebih tahu tentu ya Allah, karena Allah yang menciptakan. Jadi Allah lebih tahu diri kita daripada kita sendiri. Maka apapun yang dipilihkan Allah buat kita, maka itu yang terbaik. Nah, wa hadzal atabu kulluhu yanbaghi an yakuna syi'aruka fi jami'i lailika wa naharika. Jadi tata krama yang berapa tadi, 14 dan 15 di atas, mulai dari tata krama kita menundukkan kepala, merendahkan hati, kemudian mendikuk pandangan kita dan seterusnya. Itu etika ketika kita merasa selalu disertai Allah. Nah, semuanya itu hendaknya kamu lakukan pasang setia sepanjang waktumu. Sepanjang waktumu, baik siang maupun malam, akan rasa itu selalu kita pasang, karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, tidak pernah meninggalkan Allah. Fi jami'i naharika fa innaha, maksudnya semua tata krama tadi itu ada bersuhbah ma'a syahibi, yaitu tata kramane bergaul ma'a syahibin, bersama seorang teman layu farikuka, yang tidak pernah berpisah denganmu. Kalau teman berbentuk manusia itu
tidak mungkin dia akan menyertai kita terus. Tapi kalau Allah selalu menyertai kita, bahkan ketika kita tidur pun Allah nggak meninggalkan. Ya, bahkan dijogo, awak dewi turu di luar kesadaran. Kok yo iso tangi hilang ini Gusti Allah. Ya, bahkan kita tidur, andaikan saja napas ini dicabut, nggak bisa keluar atau masuk tok nggak bisa keluar, atau keluar tok nggak bisa masuk, selesai sudah. Entah demikian perjalanannya tetap lancar. Ketika kita tidur wis gak nek popo, kamunya sudah nggak ada, lenyap, mau pergi kemana, ya kan? Tapi napas itu tetap berjalan, jantung mumpah tetap, ya, tak plek 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 tetap. Siapa yang jaga itu? Siapa yang menjalankan? Di situ pertanda bahwa Allah tidak meninggalkan sedetik pun. Nah, terhadap sahabat atau teman yang seperti itulah kiranya kita dituntut untuk mempunyai adab sebanyak tadi di atas diterangkan tadi. Kalau sikap terhadap teman sejenis, katakan sesama manusia aja, bisa saja begitu, tapi tidak mungkin teman ini akan menyertai kita seterusnya. Bahkan ketika kita di kamar mandi aja teman sudah nggak mau menemani kita. Bahkan ketika kita tidur, dia pun juga ikut tidur, sama-sama lenyap semua. Nah, ketika ada sesuatu yang membahayakan kita, dua-duanya juga nggak sadar. Tapi kalau Allah Maha menjaga, nah, disitulah kiranya kita dibutuhkan bertaadub, mempunyai sopan santun, etika terhadapnya. Baik. Wal khalqu kulluhum yufariqunaka fi ba'di awqatika. Sedangkan makhluk atau teman sesama makhluk semuanya akan meninggalkanmu, berpisah denganmu pada suatu saat. Fi ba'di awqatika itu tidak mungkin selama sepanjang waktumu menemani. Pasti ada waktu-waktu yang dimana dia tidak bisa menemanimu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahwa ma'akum ainama kuntum. Wa huwa utai Gusti Allah iku ma'akum nyertani sira kabeh. Ainama ing dalam endi panggonan kuntum ana sira kabeh. Allah selalu menyertaimu dimanapun engkau berada. Itu yang perlu kita tanamkan. Nek wong wis merasa Allah selalu bersamanya, kira-kira apa yang dia perbuat? Kira-kira hatinya geraknya gimana? Sembrono, berbuat dosa, atau justru serius dalam melakukan perintah? Bahkan mungkin ketika dia beramal mau riak aja malu. Wong enek bose kok pinggir kok amal kok krono menungso. Berarti kan enggak. Sekarang gini. Wa in kunta aliman, manakala engkau seorang alim, seorang yang ahli ilmu, fa'adabuhu alimi, maka adapun tata kramanya orang alim iku sab'ata asyar, ada asyara, sab'atu asyara, ada 14, 17 tata kramanya seorang alim manakala hatinya sudah ada rasa dia bersama Allah.
Pertama, tata keramanya gimana? Al-ikhtimal. Ikhtimal ki maknane nanggung. Nanggung piloro yang nanggung resiko. Di sini diartikan aikobulu ma ja'a bihi talamiduhu minal mas'alati. Dia menerima begitu saja apa saja yang dibawa oleh para santri-santrinya. Masalah apa saja yang dibawa oleh santrinya, dia terima begitu saja. Ditanggung begitu saja. Masalah pribadi, urusan anak, mungkin sing cerdas nakal, sementara sing ora nakal tapi dedel, ya, macam-macam. Sekian banyak karakter yang dihadapi. Nek sebagai seorang alim, seorang pengajar, pendidik, ikhtimal, ini sifat pertama, yaitu menanggung piloro. Wa ma yatba'uhu, dan apa saja yang dibawanya. Contohnya as-sabru ala dzalik, sabar terhadap itu semua. Memang karena mengasuh bocah pirang-pirang itu butuh jiwa yang rangkep. Sing siji nangis, sing siji pas menek jambu kecantol, sing siji masak gosongen, sing siji durung adus, sing siji mayai budal sekolah orang sekolah. Ini gambaran ini pernah saya rasakan dalam menghadapi para santri di pesantren itu. Berbagai macam corak sikap karakter anak-anak harus dihadapi oleh satu orang. Gitu. Perlu ikhtimal. Karena ngerasa bahwa itu semua adalah titipan. Ya, semua itu singgerane sing ngumpuli bocah sak menumbane Allah. Nomor satu itu. Kira-kira mampu enggak? Wasani yang kedua, luzumul khilmi, melazimkan sifat aris bijaksana fil umuri, di dalam memutuskan segala urusan, menghadapi urusan, bersikap terhadap apa saja selalu arif bijaksana. Tuh. Nomor tiga, al julusu bil hibah, duduk dengan penuh wibawa, hormat. Ijlalan li julasaihi, ijlala julasaihi. Nah, itu maksudnya mengagungkan konco lungguhi. Lungguhi dengan hibah itu penuh wibawa. Tapi enggak ganggu liyane, justru saling menghormati. Enek bahasane guru neh unggul bamane wong luhur tanpa ngasorake. Gitu? Jadi orang tinggi tapi enggak menghinakan yang lain. Ini termasuk lungguh iki nek wong bener lungguh iku wibawa banget. Tapi tidak mengasalkan yang lain. Bahkan justru konco sing nggo pinggir iki malah kitut, malah dadi hebat luhur. Beta nek wong karo kemluhur, lungguh kudu ning dhuwur ning kursi dong. Sementara yang lain di bawah. Itu namanya ngesor nih. Loh aku ki luhur, mesti panggonanku arep kono. Itu jenis kemeluhur. Tapi nek orang yang punya ilmu kemudian hatinya sudah tertanam suhbatullah, ya, kebersamaan Allah bersamanya, maka dia akan menjaga diri itu tadi. Duduk seduduknya itu ya ono hikmah. Ya enggak dedekne liyane riko,
sementara duduknya juga enggak ngewoi wong, bahkan orang lain itu ikut terbawa mulia ketika duduk bersamanya. Itu. Terus ala sumtil wikor, atau saya benar-benar menunjukkan kewibawaannya duduknya. Itu orang sembarangan. Duduk itu artinya ya orang asal duduk dulu ya. Soalnya masa duduk itu juga ada aturannya. Kadang duduk itu nek nuruti enake nafsu kan, wah duduk ini pas mangan tapi kalau sikile jigrang sita, gitu. Terus tangannya loro-loro mangan, nyekel panganan. Nek nurut nafsu ini enake kan ngono to. Pemane lungguh ning warung, mangan sarapan warung. Lungguhe karo sikil diangkat. Sing ngono kuwi kan enggak ana wibawane belas. Begitu. Terus duduk sing termasuk menelonjorkan kaki ke arah barat kiblat itu juga nggak boleh. Nah, meskipun kok umpamane saking suwene lungguh pegel ditelonjorne, tapi ya sekedar telonjorin yang wis, jangan diteruskan, ditarik lagi. Nah, lungguh umpamane ning ngarepe kiai guru tentu ada aturan, nggak sembarangan. Terus nunggu maneh ma'at taraqir ra'si, selalu menundukkan kepala. Iki wong sing nyoto-nyoto nek hatine wis enek bersama Allah, suhbatullah, Allah menyertainya. Dan Arab ndangak ini sungan wisin. Iki ciri khas wong sing wis resep ilmune. Jadi oleh tunduk ki mergo ya ngrasa iku mau, ora kok diluke mergo ana mantane nyarep. Istirkhasal aini, istirkhal aini maksudnya pandangan mata juga ke bawah, atau kepala juga menunduk. Nah, itu ciri khas wong sing wis resep saring ilmune. Terus ada berikutnya iki nek wong alim ya, tarkul takabburi ala jami'il ibad, meninggalkan sifat sombong terhadap semua hamba Allah, illa ala zulmati, kecuali terhadap kezaliman, ail mutajahirinat, artinya orang-orang yang menampakkan bidzulmihin akan kezalimannya, nyoto-nyoto itu jelas-jelas zalimi, dan mungkin mbok sombongi kena. Mensombongi orang yang zalim atau sombong terhadap orang yang sombong itu boleh. Ya, karena apa? Zajran lahum anidz zulmi, untuk mencegah kezaliman orang tersebut supaya enggak sombong terus, perlu disombongi. Supaya enggak congkak terus, perlu dicongkai. Ya. Ini kok bukan berarti kok provokasi ya. Memang ada saat-saatnya kita diperbolehkan. Fa inna takabbura 'alal mutakabbiri sadaqatun. Ini kitabnya loh, bukan monggo sami. Fa innal mutakabbira 'alal mutakabbirina sadaqatun. Sesungguhnya sombong terhadap orang-orang yang sombong itu sedekah. Mensombongi orang yang sombong itu nilainya sedekah. Sebagaimana katawaddu'i ma'al mutawaddi'in, andap asor
terhadap orang yang sama-sama ada pasal. Orang itu merendah, kita lebih merendah lagi. Orang itu ada pasal, kita lebih ada pasal lagi. Itu juga nilai sedekah. Jadi ciri ini orang alim, orang yang ciri ngaji kan, duweni ilmu, orang pengajar, yaitu meninggalkan sikap takabur terhadap sesama. Kemudian yang kelima, isarut tawadhu'i fil mahafili wal majalisi. Maksudnya mendahulukan sikap tawadhu pada setiap kesempatan, momen lungguh-lungguh bareng ini, termasuk dalam hal tempat duduk. Sikap tawadhu selalu ditonjolkan, termasuk mendahulukan dalam hal duduk, tempat duduk. Ya wis lah. Sing ning arep wong-wong karo apa kene wong biasa. Karena tawadhuke. Ya. Karena tawadhuke. Pamane dalam majelis-majelis ini ya, pada bahasa. Padahal ini orang alim. Tapi ketika ada acara begitu, setiap yang hadir, yang terhormat, ini yang terhormat disebut semua. Orang ini nggak disebutin sama sekali. Di hatinya tidak sedikit pun bergeser rasa tawadhu itu. Ya, tidak ada sedikit pun rasa dongkol saat tidak disebut namanya. Padahal orang mengakui bahwa sosok ini adalah salah satu tokoh, umpamanya begitu kan. Tapi bagi dirinya tidak ada tergeser pun hati tawadhunya. Kadang orang lain yang malah respon, itu sambutan udah jelas. Lagi iki kok gak disebut nih. Malah wong liya sing ngene. Padahal orang yang sudah mapan ini, kadang-kadang kita begini, yang begitu. Kita kadang mau tawadhu betul. Sampai-sampai kita merasa bahwa duduk di depan ini nggak pantas. Bahkan duduk di samping orang terhormat kayaknya nggak pantas juga kita ini. Tapi kadang justru orang lain yang memandang kita lebih pantas itu. Sehingga kadang didorong-dorong, monggo Pak Yai bertemu menghadap. Padahal kita justru kadang nyaman di situ, merasa terjaga tawadhunya. Ini kan urusan hati yang bicara. Nah, tapi ketika kita benar-benar duduk di samping orang yang mulia, yang terhormat, ojo kok terus mongkrok. Iki koncoku iki biyen. Kan padha karo numpang mulya to gitu. Sing ngono kuwi perlu dijaga. Bagi seorang yang sudah di tataran ini, ilmunya posisinya sebagai seorang alim, maksudnya alim itu orang yang tukang ngajar, ya sosok yang ditiru, bikin contoh, mestinya sudah begini, gitu loh. Jadi selalu mendahulukan sifat tawadhu di dalam setiap momen di majelis itu, termasuk di masalah tempat duduknya, lebih mendahulukan orang. Ini kalau dalam urusan begitu loh ya. Tapi kalau dalam urusan ibadah tidak boleh kita mendahulukan orang lain. Maksudnya nilai-nilai ibadah yang baik. Maksudnya nilai ibadah yang afdal. Contoh kayak kriteria soft jamaah sholat itu kan yang terbaik tentu yang paling depan. Kemudian yang dibanding mereka yang terbaik lagi paling depan tapi sebelah kanan.
kan begitu toh. Nah, kalau dalam hal ini justru kita mendahulukan orang lain, ini nggak boleh. Sampai ngarep, sampai ngarep. Ini tentu nggak boleh. Ini yang mendahulukan orang lain, tapi yang salah di sini letak kesalahannya. Karena ada nilai-nilai afdolnya. Kalau urusan yang selain itu bolehlah kayak umpamanya soal makanan, sampai di sini. Soal jabatan, soal kedudukan, soal termasuk tempat duduk gitu. Sampai ini kalau ngarep, pantas sampai. Nah, yang ini nggak apa-apa. Kemudian sing nomor 6 as-sadisu, adapun yang nomor 6 tarkul hazli wadda'abati. Cara bahasa kita ya menghindari main-main, ninggal main-main, guyonan, gojekan. Ya guyonan itu sekedarnya boleh, karena kalau kita serius sampai nggak pernah senyum itu juga. Tapi kalau terlalu guyon, percandaannya jelek, ya tentu akan mengurangi wibawa, mengurangi kewibawaan. Nah, bagi seorang yang alim, yang mau mengemban ilmu, tentu perlu dihindari sikap-sikap seperti itu. Bahkan seorang alim, ceruk kiai, ceruk kadang bunga turut dalam nyelok uang barang, kan tidak pantas. Padahal jajanan serius nyelok tenan. Tapi bunga-bunga ini kan nggak pantas bagi seorang itu. Betul nek wong awam bebas ketawa di tengah jalan terserah sudah. Nah, ya begitu perlu dihindari. Tarkul hazli, guyonan, gojekan, mana ya? Apa? Gojlokan. Nah, ya lah, tapi sing sewajarnya, agak terlalu gitu loh. Pernisan, ini pernisan. Soalnya Nabi juga pernah pernisan, pernah. Maksudnya guyon serius. Contohnya kayak biar kayak ditanya. Nabi ini pernah ditanya, wong tua wedok tanya nih gue kanjeng. Napa benjing benten swarga niku kula saged mlebet swarga, nggih. Apakah saya nanti bisa masuk surga ya Rasul? Nabi ora kok jawab langsung gak enggak. Kayak nek ning swarga gak wong tuwek. Nuwangis nenek ini tadi. Kaya bahasa Nabi itu menjawab wong iki gak iso mlebu swarga. Padahal bahasa Nabi guyonan, maksudnya sumben ning swarga ki gak enek wong sing usia tua. Masya to wong tuwek sumben ning swarga iku wong nom-nom kabeh. Usiane panjang panggung ngaran. Usia sekitar 40 gitulah. Usia produktif tok. Rata-rata segitu. Masya wong biyen matine tuwa banget. Sampai mau mlebu swarga ya usia segitu. Iku guyonane Kanjeng Nabi. Aslinya guyonan bukan berarti nggak boleh, cuma yang guyonan sing kiranya mengurangi kehormatan, kewibawaan, itu tentu perlu menghindari. Bagi seorang alim, seorang pengajar. Wasabi'u, adapun yang ketujuh, arifku bil muta'alim, lemah lembut terhadap muta'alim ini yang ngajar, ya pelajar atau santri lah. Bi ta'limi, di dalam mengajarnya, ya, lemah lembut, sikap arif, bijaksana, lemah lembut, terus penuh kasih sayang, ya inilah. Wa ta'ani bil muta'ajjirafi. Ai alladzi la yusidu su'ala. Ini. Terus alon-alon, pelan, hati-hati terhadap anak atau santri yang sekiranya IQ-nya itu rendah. Ya, atau terhadap kemampuan santri yang
memang kemampuannya segitu, sehingga tidak boleh mengajukan pertanyaan yang tidak selevel dengannya. Ngerti nek bocah iki di antara teman-temannya yang paling gendul lah itu. Lalu ya jangan dikasih pertanyaan sekiranya dia nggak mampu. Apalagi pertanyaan itu diajukan di tengah teman-temannya yang ada. Ini kadang seringkali kita nggak sadar bahwa dengan kita mengajukan pertanyaan kepadanya, lalu kita tahu bahwa dia tidak bisa jawab, jelas itu. Nah, ketidakmampuannya dia itu nggak bisa jawab itu kan sudah suatu dampak psikologisnya down di tengah pandangan teman-teman, di tengah-tengah temannya sendiri. Nah, ini juga perlu diperhatikan bagi seorang pengajar. Kadang-kala kita meskipun tidak mengajar, mungkin teman-teman yang sedang duduk bareng-bareng, ada yang melakukan begini. Sudah tahu temannya itu, andaikan kita ajukan pertanyaan ini, pasti nggak bisa jawab. Tapi dia paksa diajukan juga itu pertanyaan. Sampai pertanyaannya setengah mendikte. Sehingga teman ini nggak bisa jawab. Di tengah-tengah temannya semua. Kan down pikirannya. Jadi yang mengajukan pertanyaan itu bangga. Dengan memperlakukan temannya begitu, bangga. Nah ini juga kadang nggak kita sadari. Ya, wata'ani bil muta'ajirofi, maksudnya pelan atau lemah lembut dalam memperlakukan santri atau murid atau teman yang kiranya akionya rendah. Alladzi la yuhsinu su'alu, artinya tidak baik jika kita bertanya kepadanya, mengajukan pertanyaan. Terus wayadul ilma, sehendaknya kita suguhi ilmu nih. Maksudnya dono nek salah ya didono salahe dibetulkan. Wala ya'lamuhu bi an tuhsina alaihi bi akhwalika wa aqwalika. Dan tidak pula boleh mengajarnya dengan cuma mencontoh. Tapi kudu dikei dono ilmu. Seorang guru tentu tidak bisa hanya sekedar menyalahkan, tapi harus bisa membetulkan. Makanya sampai muridnya bingung, balik ini, diwacane, balik ini, diwacane, balik ini, kurbulan balik ini dok. Karena guru hanya memandang kesalahan, santri ya bingung kok kecek balik ini sih salah saya gitu. Setidaknya setelah 1 kali 2 kali ya sudahlah, kita tunjukkan itu salahmu iki lho. Kan? Begitu juga sikap kita terhadap teman-teman yang lain. Terus wasaminu islahul balid bi husnul irsyad. Ini kita sampaikan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanallah bihamdihi tadakhaltu wa la syarika. Subhanallah bihamdihi tadakhaltu wa la syarika. Subhanallah bihamdihi tadakhaltu wa la syarika. Subhanallah bihamdihi tadakhaltu. Subhanallah bihamdihi tadakhaltu wa la syarika. Subhanallah bihamdihi tadakhaltu wa la syarika. Subhanallah bihamdihi tadakhaltu wa la syarika. Kalimati يا ربي بالمصطفى ولمقاصدنا واغفر لنا من مضي وسعا كرمي يا ربي بالمصطفى ولمقاصدنا اغفر لنا من مضي وسعا كرمي يا ربي بالمصطفى ولمقاصدنا اغفر لنا من مضي